Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Media Pembelajaran Web menuju hasil pembelajaran pendidikan Islam PAI di era revolusi industri 40. Nah, review jurnal di sini ada abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, pembahasan, metodologi, hasil diskusi, kesimpulan, keunggulan, dan argumentasi. Yang pertama itu abstrak. Abstrak di sini jurnal yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Media Pembelajaran Web menuju hasil pembelajaran pendidikan Islam PAI di era revolusi industri ini berisi tentang sebuah penelitian yang menganalisis efektivitas suatu media serta model pembelajarannya yang berbasis digital melalui e-learning yang dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Putri Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang. Nah, abstrak di sini abstrak yang digunakan oleh penulis dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, isi dari abstrak ini langsung menuju ke topik pembahasan yang dibahas dalam jurnal ini, dari mulai data hingga metodologi, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami jurnal ini. Yang kedua yaitu pendahuluan. Di dalam paragraf pertama, penulis menegaskan bahwa kualitas pendidikan yang berkembang dari proses masyarakat dengan globalisasi dan kemajuan Islam, pengetahuan dan teknologi saat ini menjadi suatu bentuk komunitas yang tidak lagi terisolasi oleh jarak dan batas teritorial. Nah, kualitas pendidikan publik di dunia pada saat ini dapat dinilai melalui proses intelektual yang saat ini berdiri pada era revolusi industri 40 dan ditandai dengan digitalisasi dan kompetensi digital. Kemajuan pengetahuan dan teknologi yang tercermin dalam era industri 40 menjadi sebuah kasus yang menantang bahwa industri pendidikan terutama untuk adaptasi harus dilakukan dengan dua hal. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan harus menjadi blueprint bagi siswa yang bisa mengembangkan potensi mereka untuk kekuatan agama, spiritual, kecerdasan, dan keterampilan yang dibutuhkan diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan harus memiliki ketersediaan diri pada saat pelaksanaan teknis level, fasilitas pendukung pembelajaran, serta konseptual dan manajerial di lembaga pendidikan dan tata kelola pemberdayaan guru dan karyawan. Jadi, untuk mengakomodasi kebutuhan belajar di era industri 40 saat ini, di antara karakteristik yang dapat diamati dari model pembelajaran era 40 adalah berbasis proses pembelajaran IT. Nah, yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini bagaimana efektivitas penggunaan e-learning dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM serta hasil belajar siswa di SMP Islam Al-Irsyad Al-Islamiyah di Malang. Nah, yang keempat yaitu tujuan dari jurnal ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan e-learning pada proses belajar mengajar serta hasil belajar siswa di SMP Islam Al-Irsyad Islamiyah di Malang ini. Nah, yang kelima, karena penelitian termasuk penelitian kuantitatif, di dalamnya data telah diperoleh, diuraikan dan dijelaskan
dan diuji menggunakan SPSS untuk menentukan skor akhir data baik pretest dan post-test secara langsung. Nah, selanjutnya yang keenam, pembahasan dari jurnal ini ya. Yang pertama, era industri 40, pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Era industri 40 dikenal dengan digitalisasi. Yang dimaksud digital itu dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam bahasa yang sederhana, teknologi berbasis komputer adalah metode produksi dan pengiriman materi pembelajaran dengan memanfaatkan instrumen yang bersumber pada mikroprosesor. Melalui teknologi berbasis komputer, informasi pembelajaran yang disampaikan pada siswa dapat ditampilkan pada layar media dan aplikasi berbasis komputer. Sehingga dari sini sebuah konsep pembelajaran yang beradaptasi dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi mulai dirintis dan dilaksanakan. Salah satunya adalah e-learning. Dan untuk itu perlu ada penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas melaksanakan e-learning ini. Yang B, efektivitas pemanfaatan e-learning. Nah, e-learning adalah konsep yang lahir dari dinamika perkembangan zaman, teknologi informasi yang terus berkembang secara progresif dan efisien. Sebagai program perangkat lunak yang jaringannya di dunia maya, e-learning adalah salah satu bentuk beasiswa inovasi di bidang pengembangan dan memiliki 3 keunggulan. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua aksesibilitas, dan yang ketiga peluang. Melalui upaya untuk menggabungkan dengan teknologi internet, interaksi antara siswa dan guru adalah tidak hanya waktu nyata melalui tatap muka di kelas, tapi juga dapat terjadi sebaliknya. Jika proses real time terjadi, pembelajaran dapat dilakukan secara chat room atau pertemuan online. Nah, yang kedua yaitu berbagai sumber daya yang memungkinkan sumber informasi lebih luas dan tidak terbatas pada guru. Yang ketiga, pemberdayaan instrumen teknologi informasi interaktif dalam bentuk multimedia. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa e-learning ini selain efektivitas dalam pembelajaran juga mendorong siswa untuk aktif dalam mengakses berbagai informasi terkait materi yang diajarkan, sehingga memudahkan siswa untuk mengingat serta memahaminya, khususnya dalam materi PAI. Ya, melanjutkan dari presentasi saudari Vilma tadi, untuk jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Yang menjadi subjek penelitian adalah atau populasinya itu siswa kelas 7A dan 7B MTS Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang. Sehingga sampelnya itu 10 anak kelas 7A yang menjadi kelompok eksperimen dan 20 anak kelas 7B menjadi kelompok kontrol. Kemudian data yang diuji atau diteliti itu berupa pretest dan posttest dari 10 siswa 7A dan 7B tadi. Kemudian untuk
uji yang dilakukan itu ada uji validitas item pertanyaan yaitu sejumlah 25 tadi, kemudian uji reliabilitas pertanyaan, indeks kesulitan dan analisis data yang menjadi kesimpulan untuk mencari efektivitas e-learning itu tadi. Sehingga untuk analisis data hasil belajar itu dilihat dari beberapa uji, yaitu melalui rata-rata hasil belajar siswa, kemudian statistik deskriptif dari prates dan postes dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, tes normalitas, homogenitas, dan terakhir itu ada uji T dan uji non parametrik yang itu ada di makalah, bisa dilihat sendiri bagaimana ujinya, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa H0 atau efektivitas penggunaan media e-learning ini lebih tinggi. Jadi untuk teknisnya itu pembelajaran yang eksperimen itu diberikan tambahan media, yakni melalui e-learning, dan kelas kontrol itu hanya menggunakan media konvensional saja atau hanya sebatas tatap muka. Di kelas eksperimen ini diberikan semacam penugasan melalui e-learning, kemudian ada beberapa informasi yang itu ada dalam e-learning tersebut, yang mana itu e-learning itu dibuat dalam web madrasah sekolah tersebut, sehingga itu menunjang pembelajaran yang dilakukan oleh kelas eksperimen. Kemudian untuk keunggulan dari jurnal ini adalah pemaparan teori dan data analisisnya itu juga runtut sehingga mudah dipahami, dan juga bahasa yang digunakan oleh penulis itu sederhana dan mudah dimengerti. Untuk argumentasi dari kelompok kami itu, penelitian ini itu menjadi sebuah referensi bagi seorang pendidik untuk menyajikan pembelajaran yang lebih menarik, yaitu selain melalui tatap muka juga melalui e-learning atau web learning atau juga bisa media online lainnya, sehingga siswa itu cenderung lebih aktif, sehingga untuk mencapai keberhasilan belajar itu lebih meningkat. Namun dalam hal ini untuk melangkah ke arah tersebut itu diperlukan pelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki madrasah, misalnya dari komputerisasi, kemudian jaringan internet yang memadai, kemudian juga yang terpenting adalah kesiapan dari seorang pendidik dan juga peserta didik dalam menyajikan atau menyiapkan konten yang akan dipelajari melalui e-learning tersebut sebagai penunjang pembelajaran tatap muka. Mungkin sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya bisa ditanyakan atau yang masih mengganjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.